sejarah telah terukir dan selamanya akan dicatat di buku sejarah Indonesia bahwa Nova Arianto adalah pelatih pertama yang bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lu menang dalam pertandingan itu bukan tidak harus dengan bermain menawan atau mempesona gitu. Ya. Menang dan bermain bagus itu dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi buat gue kalau lu belum ada di level yang Bermain bagus dan menang. possession 80%, possession 70%, tapi kalau lu bisa menang gak akan ada yang protes. Ya. Timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto berhasil menyapu bersih semua laga di fase grup dan memastikan diri sebagai juara grup yang artinya kita lolos ke Piala Dunia U17. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir pengen cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Pi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Gila. Luar biasa. Heads off. Gila, crazy. Angkat topi setinggi-tingginya untuk Nova Arianto beserta skuad U17. Perlu berdiri. Cukup. Hands up standing. Cukup. Oh, cukup ya. Sejarah telah terukir dan selamanya akan dicatat di buku sejarah Indonesia bahwa Nova Arianto adalah pelatih pertama yang bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Walaupun U17 still itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kita nggak bisa mengesampingkan fakta bahwa tim ini tim yang udah bersama cukup lama gitu ya. Ya memang akhirnya kita melihat nggak ada kompetisi reguler semusim gitu. Cuman ada EPA kan, kita cuman punya kompetisi muda tuh Elite Pro Academy, tapi ternyata Coach Nova mampu menghasilkan talenta-talenta yang ya nyatanya membawa kita ke Piala Dunia gitu. Secara keseluruhan gue ngeliat permainannya memang tadi sempat disinggung juga sama Nando di off cam bahwa Sintayong wannabe. Sintayong wannabe bagaimana kemudian pendekatan taktikalnya bener-bener ngelihat bagaimana lawan lu dulu ya Do ya. Bener, persis lah. Iya. Jadi buat 3-4-3. Iya. Gaya main reaktif, Betul. menunggu, lebih banyak memanfaatkan menunggu kesalahan lawan. Tapi ya buat gue dengan dia perubahan taktik ketika melawan Korea, setelah itu lawan Yaman cukup ada penyesuaian di sana. Menurut gue ini membutuhkan Coach Nova benar-benar belajar dan memahami. Dia kan lama sama Sintayong kan. Iya betul, ya kan? betul. Jadi dia benar-benar belajar dan memahami apa yang pelatih kelas dunia lakukan gitu loh. Jadi lu menang dalam pertandingan itu bukan tidak harus dengan bermain menawan atau mempesona gitu. Ya. Menang dan bermain bagus itu dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi buat gue kalau lu belum ada di level yang Bermain bagus dan menang. possession 80%, possession 70%, tapi kalau lu bisa menang gak akan ada yang protes. Iya. Dan balik lagi, jangan lupa semua bahwa negara itu formatnya adalah turnamen. Setiap pertandingan atau kompetisi yang diikuti oleh suatu negara formatnya adalah turnamen, bukan liga. Yang artinya jauh lebih penting hasil daripada bermain bagus. Iya. Dan itu ditunjukkan oportunis sejati adalah Nova Arianto gitu. Dia melihat bahwa kita lihatlah, kita akuin melawan Korea sebenarnya secara kualitas kita kalah. Tapi it's okay. Iya, it's okay karena secara hasil kita menang gitu dan pendekatan taktik yang jadi pembeda gitu. Tapi secara overall gimana Mas Wir? Coach Nova Arianto berhasil membawa timnas U17 melaju ke final. Kalau itu putaran ya, final kalau itu Dunia. patut kita apresiasi. Ya. Tapi kembali lagi kalau gue pribadi memang gue bisa akui menurut gue pandangan pribadi itu main jelek. Jelek ya? Itu jelek. Gak menawan ya. Jelek lah. Berani dia. Jelek lah. Kenapa jelek? Karena kita selalu under pressure, tapi dengan kejelekan itu gue sangat apresiasi kedisiplinan pemain kita. Itu yang pertama. Yang kedua, key play-nya itu, permainan kuncinya itu ketika kita lawan Korea. Mental muda kita ketika dapat peluang
bisa konversi menang lawan Korea, itu titik balik pecut kita di situ. Iya. Kita nggak tahu ketika kita lawan Korea kemarin kalah, karena kalau Apakah masih berlangsung? apakah masih berlangsung, menurut gue berat. Ya tapi gue setuju menang lawan Gitu. Korea itu kita titik balik. titik balik kita Karena itu lawan terberat kita. kita steal the momentum gitu Iya, ya. iya. Di Setuju, ketika setuju, lawan Korea tuh gue setuju tuh. Tapi ya overall buat gua Nova Arianto mungkin ya salah satu prospek pelatih lokal kita yang bisa menjanjikan tapi dalam jangka waktu panjang ya. Oh itu oke banget. Dan yang kedua, ketika kalau gue lihat kemarin Korea itu banyak finishing yang nggak bisa dikonversi menjadi gol, Setuju. yang akhirnya keberuntungan buat Dihukum, kita. Korea dihukum. Iya, keberuntungan kita gara-gara cuma handsball. Ya, Ya, walaupun penaltinya pun juga ketepis. setuju. Tapi kembali lagi, jiwa semangat muda kita nggak pantang mundur, disiplin pemain juga. Karena apa? Kenapa kita bisa disiplin? Pelatih kita, Coach Nova sangat keras. Ya. Setuju gua poin itu. Kenapa gue demen pelatih yang keras? Orang Indonesia kayak kalau nggak dikerasin, Nggak belajar. nggak belajar. Iya. Kalau lu nggak mau latihan, lu nggak mau lari, pulang aja. Coach Nova kan bilang gitu. Iya. Pulang aja. Jadi ya still momentumnya ada di Korea. Kenapa gue tetap still momentum situ? Karena mindset pemain itu ya lu bisa mengalahkan Korea yang biasa negara langganan Piala Dunia. Yang lain pasti bisa. Otomatis kita juga sudah selevel. Iya, Ya yang lain ya sorry hard to say ke Yaman sama ke Afghanistan ya. Ya itu bisa kita makin pede. Terbukti. Oke lah kemarin kita kebobolan gara-gara penalti juga. Iya. Lawan Yaman ya. Lawan Yaman di Afghanistan itu permainan tetap ciamik, kita bisa ngegolin 2 gol di injury time. Injury time, bener, itu kalau hard sorry lagi nih. Iya. Hard to sorry bicara kalau mohon maaf nih. Skala level Andik dulu yang masih mainnya Iya. individual. Sadil. Nggak ada ini kita masuknya. Tapi kembali lagi gue kemarin Kolektif ya. gol pertama lawan Afghanistan 4 versus 2. Ya kalau gua ngeliat jujur kalaupun gua di situ mungkin kemarin ya gua dribbling. Iya, Tapi iya, kenapa iya. dia mau passing itu gua wah itu ya ini Piala Kebesaran Dunia. hati seorang pemain itu kan juga dilatih di situ. Itu gua bilang ini layak. Iya, ini iya. layak. Langkah kita semakin Layak. pasti ke Piala Dunia gitu. Walaupun kemarin ya hampir goyang ketika ya tetap lolos ke Piala Dunia, cuman kan antara runner up atau juara grup kemarin ya terakhir lawan Afghanistan. Tapi ya balik lagi gue setuju. Di usia under 17 lu udah bisa menunjukkan kematangan antara dribbling dan passing. Itu udah iya. paham gitu. Itu terbukti kalau ya mereka udah membentuk chemistry dengan baik Iya, gitu iya, dan tim ini udah kuat secara bukan cuma secara taktikal tapi secara kekeluargaan pun udah mulai terbentuk Iya, gitu. iya, Jadi ya buat gue sih walaupun dibilang ada faktor keberuntungan tapi ya nggak bisa dipungkiri keberuntungan bagian dari sepak bola juga Betul, gitu. Jadi setuju gua. buat gue kemenangan kemarin jelas itu kemenangan yang kita perjuangkan bukan Iya. kemenangan Yes. yang ibaratnya dapat gift lah tapi itu memang kita layak menang Dan gitu. satu lagi pandangan gua, kita masih berlangsung di Piala Asia ini. Iya, betul. Kalau gua ngelihat permainan seperti ini, finalis mungkin kita bisa di tangan. Kenapa? Karena selagi kita masih punya mentality yang kuat, kita masih punya chemistry yang kuat seperti kemarin. Betul. Gue makin yakin. Juara Piala Asia juga gue Possible. bisa Possible. yakin. Possible ya. Dan ya kembali lagi kalau chemistry kuat, terus mentality kita kuat, gue siap. Dan Coach Nova nggak dipecat di tengah Nah. jalan ya. Gua juga yakin tim ini, orang-orang ini ketika harapannya nggak jadi star syndrome di kemudian hari. Timnas senior kita panen. Punya regenerasi yang cukup oke lah Iya, ya. panen. Walaupun keskip dulu U20, sorry dulu kita nggak ngomongin. Ya karena belum menunjukkan. Iya, belum Iya. menunjukkan buat sampai di tahap bikin kita tercengang lah ya gitu. Apalagi senior masuk Piala Dunia. Aduh. Itu pas sudah. Menunjukkan apa namanya? Yang lihat-lihat bakat apa? Scouting. Scouting udah pasti. Bertebaran udah pemain kita. Bertebaran sudah pemain kita di Eropa sana. Tapi Dok, kalau ada sedikit pesan yang mau lu sampaikan ke Coach Nova. Ini kita bicara ya udah Piala Asia menurut gua ya udahlah jalanin aja tapi fokus kalau kita bisa berfokus ke Piala Dunia apa yang harus dipersiapkan nih PR buat ke Piala Dunia, Dok? Untuk U17. Yap. Ya menurut gua
balik lagi jangan puas dengan skuad yang ada, tetap scouting. Ya. Karena level Piala Dunia biar gimana pun berbeda ya kan. Masih banyak pasti bakat-bakat yang belum beruntung untuk ada di U17 itu. Harus scoutingnya lebih profesional Lebih lagi tajam ya, lagi ya. Pak Exco, Pak Arya Sinulinga dan jajarannya tolonglah dibantu. Dan kalau saran taktikal buat Coach Nova, cobalah lini tengahnya belajar balik badan. Belajar Karena balik badan. gue jarang ngelihat. Ya, Terlalu hati-hati bagus sih, tapi Ya. kadang ada beberapa momentum yang menurut gue Jarang naik cepat ke depan. untuk sebagai jangkar, Yes. lu harus lihai dalam pivot body movement lah. Ya, ya, Karena ya. gue jarang ngeliat tuh. Apakah harus belajar dari Kakak Ricky Kambuaya? Itu Iya, bisa. iya kan? Dia sering banget Iya tuh, kan? sering banget ya. Itu Di beliau itu Dewa bukan sering banget sembarang ya. beliau, itu luar biasa Kakak Ricky. Terus lini tengahnya udah oke, cuma Iya, iya, iya. untuk apalagi dengan tim yang mengandalkan counter attack sangat menguntungkan kalau lu punya Turnover gitu ya. turnover movement yang Iya, yang dipakai Iya, sesekali gitu, karena terlalu aman juga ya high risk high reward lah. Ya. Pintar-pintar menggunakannya aja gitu ya. Tapi ada tambahan kalau dari Mas gua. Tadi yang Nando bilang, tapi gue tambahan seperti ini. Kita defensif udah cukup baik. Yap. Gimana caranya Coach Nova meyakinkan asuhannya, terlepas nanti kita datang pemain-pemain baru hasil scouting ya, yakin tim kita bisa attacking. Karena kalau gua ngeliat ke beberapa match terakhir ini, pemain muda kita agak takut untuk menginisiasi serangan. Jadi bener-bener by bener-bener nunggu. Ya. Ya, buat di Piala Dunia ya, nggak ada Kemakan kesempatan pasti lagi ya, nunggu-nunggu. Lu kayak kemarin lawan Korsel itu bisa 6 atau 7 gol, di Piala Dunia habis itu. Jadi kalau Tapi ya prosesnya juga masih panjang. iya, Ya, ya, proses setuju, panjang. setuju. Tinggal and then ya keberanian mereka untuk attacking. Ya. Seperti itu. Iya, itu mungkin bagian dari proses mereka belajar melihat situasi secara real, Iya, secara aktual di 17 lapangan. tahun Feeling main. nanti Feeling, main lah ya. nanti feelingnya main. pasti Iya, kebentuk. iya. Tapi secara overall ya sangat membanggakan, sangat memuaskan apa yang dilakukan oleh Garuda pasukan Muda. Garuda Muda kita under 17 dan ya pokoknya yang terbaik, wish you all the best. Melangkah sejauh mungkin di Piala Asia dan persiapkan sebaik mungkin untuk Piala Dunia ya. Tapi salam dulu lah buat Bung Towel, nggak ada no Holland no party. Ini kita no Holland tetap Dia masih party. protes dia. Masih protes Kata- lagi. Katanya nggak layak masuk Piala Dunia main kayak gini, masih STIisme. Ya Semuanya masuk elah. paham. Ih, aneh gua. Aneh tuh. Oke lah, kita jangan memberi ruang pada orang-orang Jangan. seperti itu. Ya udah, tapi buat penonton komen lah baiknya gimana Iya, terhadap komen orang dengan satu baik itu. ya. Untuk beliau seharusnya Katanya seperti nggak boleh apa. menghujat orangnya. Iya. Menghujat pikirannya. Nggak bisa nih Bung Toel nih, anjing, orangnya juga nih. Gila anjing. Gila dia tapi udah gila emang. Kabur ya, kabur Udah ya. gila itu dia. Udah Enggak, gila bener udah Orang masuk akal. STY-nya udah nggak ada, masih aja Ya, ya. udah. Enggak, dia nggak ada panggilan Daripada komen. Saiful Jamil yang di cancel di TV, mending si itu Bung Toel anjing. Bener-bener udah gak masuk akal sih, statement dia tuh udah gak masuk akal sebenarnya. Oke lah, kalau begitu sampai kita bertemu lagi hanya di Obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Tak pikir Fernando, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti. Cuma di